Saudara, kita sebentar lagi akan memasuki saudara bulan Elul. Sebentar lagi saudara ya. Saudara, kita akan memasuki bulan Elul. Dan yang ajaib saudara, kita baca di dalam Pengkhotbah 5. Tetapi ini merupakan suatu keuntungan bagi tanah, bagi Indonesia, yaitu seorang raja yang berkomitmen untuk mengelola ladang-ladang. Saudara, selama Indonesia punya raja-raja seperti kita yang berkomitmen mengurus ladang-ladang, maka bangsa itu akan diberkati. Tetapi ladang kita ini bertambah besar. Ladang kita ini bukan lagi cuma Indonesia, tapi ladang kita ini adalah bangsa-bangsa dan dunia. Saudara, dan kalau kita mau sampai level raja-raja, suka tidak suka, saudara harus berkomitmen mengurusi ladang. Amin. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti. Saudara ya, bulan Elul, bulan 6, saudara ya, kita barusan saudara melewati kemerdekaan. Tetapi kita kalau secara kalender saudara, kalender daripada Ibrani, sebentar lagi ini sudah mau masuk bulan Elul saudara. Saudara, dan bulan Elul itu saudara adalah bulan raja ada di ladang. Saya berdoa saudara tidak sekedar sembunyi, tidak sekedar holy-holy walaupun itu harus, tapi saudara juga hari-hari ini mari pikirkan tuaian. Karena kita adalah raja-raja. Raja sedang di ladang, kita juga ada di ladang. Amin. Nah, saudara harus tahu bahwa kita itu harus mirip sama Tuhan, ya. Cinta dan keserupaan. Aku dikhususkan bagi kekasihku, dan kekasihku dikhususkan bagiku, yang menggembalakan domba di tengah bunga bakung. Saudara, jadi setiap kita saudara itu kalau makin mau mirip Tuhan, menggembalakan. Saudara, kita tidak bisa diam, tapi kita harus menggembalakan. Saudara, semakin kita mau serupa, maka saudara harus makin menggembalakan. Saudara, karena kita milik Tuhan, kita dikhususkan. Saudara ya, beberapa gereja atau beberapa orang lain, saudara mungkin saudara berkata, kok mereka gak terus dipush? Kok mereka enggak terus ya dipaksa menggembalakan? Kok mereka ini enggak saudara tarik terus? Karena saudara dikhususkan. Kita ini dikhususkan saudara. Ayo bangga dan berkata, saya pasukan khusus. Saya orang dikhususkan. Coba ngomong ke kiri kanan. Saudara, betapa khususnya saudara. Saya pasukan khusus. Saudara, dan kalau saudara tahu pasukan khusus, saya berdoa saudara itu punya kebanggaan ya. Saudara, pasukan yang lain itu akan berlari saudara ya. Saudara, misalnya pasukan biasa, polisi atau tentara, saudara, mereka akan berlari 1 kilometer. Pasukan khusus harus lari 3 kilometer. Saudara, sedangkan rakyat ya, saudara tidak harus berlari. Tapi semua pasukan khusus, dia punya kebanggaan karena dia dituntut berbeda. Saudara, saya punya teman-teman yang di pasukan khusus suka ngobrol. Dia bilang, anak zaman sekarang, dia bilang begitu ya. Dia udah punya anak saudara. Anaknya dibawa lihat latihan tentara, bilang gini, amit-amit. Dibawa latihan pasukan khusus, anaknya bilang gini, itu penderitaan. Terus papanya itu lihat dia, dan papanya bilang begini, saya tidak tahu bagaimana menerangkan, tapi kalau kita boleh menderita karena kita sanggup menderita sebagai pasukan khusus, itu adalah kehormatan. Saudara, saya tahu di Mahanaim engkau menderita lebih daripada orang lain. Tapi percayalah, itu kehormatan saudara. Itu kehormatan. Pada saat engkau harus turun, pada saat engkau harus menopang, pada saat engkau harus menggembalakan, pada saat engkau harus menderita, itu adalah kehormatan.
kita dikhususkan. Kita dikhususkan. Saya lagi nonton film seru banget. Nah ya, saudara, nonton film tentang pembentukan raja-raja dunia, saudara. Wah, seru banget, saudara. Saya sampai sebenarnya pengen cerita, saudara ya. Saudara, dibandingkan dengan raja-raja yang di atas, saudara kemudian dipilih, saudara ya. Sampai saudara, setiap kerajaan, saudara, dia harus menentukan kurang lebih saudara 4 orang yang nanti bakalnya bisa jadi raja, gitu ya. Jadi ternyata tidak otomatis, saudara. Ternyata tidak otomatis bahwa maksudnya pasti anaknya, ya, saudara, pasti. Saudara, ini dalam sejarah Israel, saudara, orang-orang ini dipilih, saudara, disiapkan khusus, saudara, dan mereka sebenarnya sekolah lebih banyak, saudara, belajar lebih banyak, dan yang mengerikan, saudara, mereka harus mengalami penderitaan sangat banyak, saudara, karena dibilang begini, mereka yang tidak kuat dipukul, ini istilah mereka ya, mereka yang tidak kuat diremukkan, mereka yang tidak kuat untuk disalahkan, mereka yang tidak kuat menanggung banyak rahasia, mereka akan gila di jalan. Bahkan dikatakan di situ, mereka akan gila pada waktu duduk di kursi kerajaan. Saudara, seringkali kita tidak mengerti setiap kali jalan yang harus kita lewati. Saudara, begitu lihat film itu, saya bersyukurlah, saudara. Saya mengalami pukulan itu mungkin sangat banyak, saudara. Saudara, dan saya ingat, saya bilang gini, pantas ya, saya ini harus selalu dapat guru yang sangat jahat untuk memaki dan menghancurkan saya. Saudara, saya bilang saya bersyukur, saudara, saya dari tempat yang paling manja. Karena saudara ya, saya cucu dari orang terkaya di Jepara. Tiba-tiba dalam umur 3 tahun dibuang di Papua. Saudara, yang nasi aja kagak ada, tidak ada babysitter. Saudara, saya di umur 3 tahun dimasukin SD, saudara, yang orangnya tinggi-tinggi, keriting hitam, maaf saudara ya. Saudara, rambut saya jadi tarik-tarik di jambak-jambak kanak aneh. Saudara, dan saya berkata, saya bersyukur. Saya mengalami begitu banyak hal. Dan ternyata itu cuma proses untuk menjadikan kamu permata-permata yang dikhususkan bagi sang raja. Dikhususkan bagi sang raja. Saya berdoa setiap saudara hari-hari ini, siapkan dirimu lebih lagi, karena saudara akan dikhususkan. Saudara menjadi raja-raja pemegang meterai, saudara. Pemegang meterai. Tanggal 17, saudara, sekali lagi kita akan menerima urapan kuasa dan meterai. Dan saudara harus tahu, saudara dikhususkan. Amin. Saudara, saya berdoa supaya kita menangkap ini, saudara, dan mari kita minta perlindungan supranatural, ya. Saudara, ayatnya di dalam Nehemia 6 ayat 15. Jadi tembok Yerusalem selesai dibangun pada bulan Elul. Dan kemudian dikatakan, ketika musuh kami mendengar bahwa kami telah menyelesaikan tembok itu, dan semua bangsa di sekeliling kami melihat pembangunan itu telah selesai, mereka kehilangan keberanian mereka, karena mereka mengerti, ingat ini yang penting, bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan bantuan siapa, saudara? Allah kami. Saudara, apapun yang saudara buat hari-hari ini, mungkin saudara belum bisa pergi, jadilah orang yang membangun tembok. Saudara, pada waktu saudara mulai membangun tembok, saudara mulai berdoa berbahasa roh saja untuk TNI Polri. Saudara berbahasa roh, saudara, untuk misalnya saudara ya, Laos. Berbahasa roh mungkin untuk Vietnam. Saudara, engkau sedang membangun tembok. Engkau sedang membangun tembok. Dan maka saudara, roh-roh semua yang di sekeliling tahu begini, tiba-tiba ada tembok berapi. Bangsa itu tiba-tiba banyak malaikatnya. Bangsa itu yang dulunya kosong melompong, tiba-tiba ada kubahnya.
saudara dan mereka kehilangan keberanian untuk merusak bangsa itu. Karena mereka tahu yang seperti itu cuma Tuhan Allah kita yang bisa mengerjakan. Sampai di sini mengerti? Tadi dikatakan maka semua akan minggir. Semua ketakutan, semua tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan manusia. Kita cuma nabur garam, kita cuma nabur madu, kita cuma nabur anggur. Tapi tiba-tiba di roh, saudara akan lihat bangun, bam, perlindungan Tuhan. Saudara akan lihat bam, tembok berapi. Saudara akan lihat kubah yang ilahi. Saudara akan lihat malaikat tiba-tiba datang. Saudara lakukan dengan pujian, lakukan dengan bahasa roh, lakukan dengan deklarasi. Dan kita akan menjadi raja yang bertanggung jawab untuk ladang kita. Amin. Saudara, bagian kita gampang, ya, karena ayatnya berkata apapun yang kita lakukan Tuhan yang mengerjakan. Saudara, bagian kita deklarasi, bangun tembok. Saudara, dengan apa tadi? Menjalani. Saudara, tapi Tuhan yang menyelesaikan. Ayat yang dibacakan tadi oleh saudara Obaja. Dan bagian kita menyerukan shalom seperti apa yang dibagikan oleh Kak Puji.